Semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu lagi pada hari ini dalam keadaan yang baik. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau baik buat kami, dan kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan layakkan kami, buat kami mengerti dan memahami, dan kami mampu melakukannya untuk hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan pada hari ini adalah Allah itu kasih. Ada sebuah ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Subtema pada pagi hari ini adalah Allah menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu, hari-hari terakhir, kita sudah mendengar beberapa renungan sebelumnya yang mengatakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di dunia bukan terjadi secara kebetulan atau karena kekeliruan, sekalipun mungkin hidup kita tidak sedang baik-baik saja, atau seolah-olah kok hidup saya seperti ini, tetapi sebetulnya Allah punya rencana yang sempurna. Bahkan kelahiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diatur oleh Tuhan. Alkitab mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kita mengatakan demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan ketika Allah membentuk manusia, Dia menciptakan dunia dengan segala isinya sebagai bentuk kasih-Nya bahwa Dia memelihara manusia. Sebuah ayat yang indah sekali Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yesaya 46 ayat yang ketiga dikatakan, dan 4 dikatakan, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Jadi beberapa hari terakhir kita sudah diberikan beberapa hal pengajaran tentang bagaimana Allah mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dari paparan yang disampaikan oleh beberapa yang lalu, kita mengerti benar bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sangat dikasihi oleh Allah. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sangat dikasihi oleh Allah. Nah, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga membaca ayat dalam Alkitab dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Hal yang menarik yang pernah saya dapatkan demikian, konon kabarnya.
anak-anak kita sangat mungkin gagal menurut pada orang tuanya. Tapi anak tidak mungkin gagal meniru perilaku orang tuanya. Maksud saya adalah, bisa jadi ketika kita minta tolong anak kita, ayo minta tolong lipat pakaian, lipat baju. Oh iya sebentar Pak, sebentar Mah. Tapi kemudian dia tidak menurut, tidak melakukannya, lalu dia pergi karena ada keperluan yang lain. Sangat mungkin. Tapi saya ingin ingatkan bahwa anak-anak Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mungkin gagal meniru perilaku Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, mengapa anak akan cenderung meniru perilaku dari orang tua? Mengapa? Karena menurut anak itu adalah hal yang normal. Buktinya dilakukan secara terus-menerus oleh orang tuanya. Dalam kehidupan sosial di luar rumah pun juga begitu. Sehingga akibatnya anak-anak cenderung meniru perilaku dari orang tuanya. Nah, apa kaitannya dengan renungan pada pagi hari ini? Tadi kalau Bapa kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, maka seyogianya kalau kita menyebut sebagai anak-anaknya Allah, kita mestinya meniru perilaku dari Bapa yang sejati, yaitu pribadi yang penuh dengan kasih. Itu yang mestinya menjadi perilaku dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita menyebut bahwa kita adalah anak-anak dari Allah. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah begini. Saya tidak mungkin meniru kasih Allah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya harus mempraktekkan kasih itu. Saya ingin memberikan satu pernyataan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika mempraktekkan kasih Allah, menyatakan kasih Allah sebagai pengejawantahan kasih kita kepada Tuhan, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan melakukan kasih, bukan berarti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi people pleaser atau menjadi orang-orang yes man. Apapun yang diminta orang akan saya lakukan. Yang penting orang itu senang. Bukan itu. Kita akan baca sebuah ayat lagi di dalam Amsal pasal 27 ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Artinya apa? Di dalam menyatakan kasih Allah kepada sesama kita dalam hidup kita sehari-hari, bukan berarti bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus mengatakan ya atau tidak boleh mengatakan tidak kepada orang di sekitar kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengasihi anak kita yang masih kecil, maka ketika dia minta pisau, kita tidak perlu memberikan pisau ketika belum tahu fungsinya karena akan berbahaya. Begitu kan? Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai pemimpin, bukan berarti anak buah kita berbuat salah, kita akan mengatakan, ya sudah, nggak apa-apa, lain kali jangan diulang. Tidak cukup seperti itu. Kita mesti melakukan teguran yang nyata. Daripada, ya saya mengasihi dia, saya diamkan saja. Itu akan lebih bermakna, itu akan lebih berharga, itu akan lebih bermanfaat. Pernyataan kasih yang seperti itu atau yang berupa teguran. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya dituntut untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia melalui kita, melalui sikap kita, melalui apa yang kita katakan, yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari tetap kita berpaut pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap memohon hikmat, supaya kemudian ketika kita menyatakan kasih Allah kepada sesama kita, saudara-saudara kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menyatakan kasih dalam kebenaran.
Nah, saya menyimpulkan renungan pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah membuat produk gagal. Dia memiliki rencana yang indah buat kita. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan membentuk kita karena Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dari awal, sebelum Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dibentuk, Tuhan sudah menciptakan berbagai macam fasilitas untuk hidup kita. Ketika manusia berdosa, jatuh dalam dosa, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal supaya dia menebus kita, dan Bapak, Ibu, Saudara, saya diselamatkan. Bukan karena usaha dan pekerjaan kita, tapi karena kasih-Nya. Dan mari Bapak, Ibu sekalian, yang ketiga, mari kita nyatakan kasih Bapa kepada manusia melalui kasih kita kepada sesama, melalui sikap kita dan perbuatan kita, yang menyatakan bahwa Dia memperhatikan manusia, bukan dengan menjadi orang yang serba ya, serba ho-oh, tetapi kalau diperlukan kita harus melakukan teguran, kita harus melakukan pengajaran yang keras barangkali, supaya orang itu menuju kepada kebenaran dan keselamatan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan mari Bapa, jadikan hidup kami menjadi pantulan kasih Allah, kasih Bapa kepada manusia. Melalui perkataan perbuatan kami, jadikan kami agen-agennya Tuhan, yang membuat orang melihat bahwa ada kasih Allah di dunia ini, khususnya melalui kami anak-anak-Mu. Di dalam kami beraktivitas, di dalam kami bekerja, di dalam kami hidup berumah tangga atau dimanapun kamu berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Semangat berkarya menjadi orang-orang yang mampu menunjukkan kasih Allah kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati.